Kita tunggu bersama kehadiran yang terhormat Bapak Kiai Haji Hisam Syafaat selaku pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi yang akan segera menyampaikan sepatah dua buah patah kata di kesempatan malam hari ini. Iya, karena memang perjalanan dari Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung ini tidak bisa dibilang sedikit atau sebentar ya. 64 tahun. Istilahnya perjalanan hidup seorang sudah banyak mengenal, merasakan pahit manisnya asam garam kehidupan. Iya betul, dan tentunya selama 64 tahun juga, selama itulah Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung ini mencetak santriwan dan santriwati yang benar-benar yang siap berkiprah untuk terjun di masyarakat. Iya, tentunya dengan ilmu religius yang benar-benar luar biasa gitu kan. Untuk selanjutnya kami persilakan Bapak Kiai untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana rabbukum wa in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Allah ta'ala aidan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabihun wa man kana yaumuhu sawa'an min amsihi fa huwa khasirun wa man kana yaumuhu sarran min amsihi fa huwa maqbunun. Al-mukarramun para alim ulama, para kiai, Bapak Camat beserta seluruh anggota Muspika, Bapak Kepala Desa, para satid, para guru, wali santri, secara khusus kepada Abah Oong dari Jakarta, Ustadz Guntur Bumi yang sudah tidak asing bagi kita sekalian. Kami persilahkan untuk berdiri, Pak Ustadz. Beserta istrinya, yaitu Mbak Puput. Kami persilahkan untuk berdiri, Mbak Puput. Beliau ini adalah penyanyi yang sudah terkenal sejak usia 5 tahun yang tempo dulu sampai sekarang. Secara khusus lagi kepada Haji Opik yang kiranya tidak asing bagi kita sekalian. Sekarang masih ada di dalam kesepuhan. Yang terhormat juga kepada Mas Charlie. Sekarang masih ada di belakang. Ini yang ngawali putranya sudah di sini. Para Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari terlebih dahulu kita memanjatkan bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat taufik hidayahnya yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga malam ini kita sekalian dalam keadaan sehat walafiat dapat bertemu muka bermuajah dalam rangka HUT ulang tahun Pondok Pesantren Darussalam yang ke-64 tahun. Salawat salam mudah-mudahan kekal berjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kepada kita sekalian minad dhulumat ilan nur sehingga kita mendapatkan nikmat iman dan Islam. Para Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
dalam keadaan yang sangat sehat walafiat ini, kita sekalian pondok pesantren ini umur 64 tahun. Umur 64 tahun kalau umurnya manusia ini sudah separuh harga lebih sedikit. Ini kalau manusia. Kalau pondok pesantren atau lembaga pendidikan ini merupakan lembaga atau perjalanan di mana ini akan menemukan titiknya bagaimana alur perjuangan dan pengembangan pondok pesantren. Maka dari itu kita mensyukuri ini tidak ada lain kecuali mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sekalian. Di mana pondok pesantren yang dulunya ini merupakan hutan, istilahnya Gus Kholik, Gus Munib, ini gung lewang lewung jalmo moro jalmo mati. Artinya bahwa daerah ini adalah merupakan daerah yang terisolir, daerah yang jauh daripada orang, jauh dari wong dan jauh daripada wing, alias desit sekali pada zaman dulunya. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, dengan perkembangan sejarah, alhamdulillah Pondok Pesantren Darussalam ini memasuki tahun yang 64 ke 65 ini sudah dapat mengelola beberapa pendidikan, di mana pondok pesantren yang datang dari mulai Sabang sampai Merauke ini bisa mengelola pendidikan mulai TK, SD, SMP, SMA, SMK, sanawiyah, aliyah, dan perguruan tinggi. Alhamdulillah perguruan tingginya sebagaimana yang kemarin kita sampaikan, yaitu yang dulunya Staida menjadi IAIDA. Mudah-mudahan dengan tidak lama lagi juga akan bisa kita teruskan menjadi universitas. Pondok pesantren Darussalam yang mengelola pendidikan sedemikian rupa. Di samping sekolah kurikulum, ini sekolah diniyah yang menjadi ciri khas daripada pondok pesantren. Ini penting sekali harus kita pertahankan, di mana pondok pesantren ini sudah teruji mulai zaman Belanda dulu. Kiai-kiai dulu, wali-wali dulu tidak ada yang kuliah secara formal. Bahkan almarhum Bapak ini pidato bahasa Indonesia ini tidak bisa. Karena kalau bahasa Indonesia samar kleru, akhirnya ini kalau pidato di muka podium ini dengan bahasa Jawa. Katanya ini melestarikan barang kuno. Barang kuno ini tambah enak seperti cowek, lemper, ini barang kuno tapi rasanya lain daripada yang lain. Itu almarhum Bapak. Masuk di Blok Agung dalam keadaan hutan belantara. Banyak dedemit dan lain sebagainya. Beliau tidak sekolah sama sekali, tapi bisa mengantarkan kepada kita sekalian menjadi pondok pesantren yang saat sekarang ini kurang lebih siswa-siswinya ada 6.000 siswa. Nah untuk itu sekalian, para saudara sekalian, bahwa dengan diadakannya syukuran ini kami menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya, yaitu tasyakur Pondok Pesantren Hari Lahir Pondok Pesantren Darussalam dengan menghadirkan, yaitu dengan kehadirannya Pak Ustadz Oon, Bang Guntur, Bang Opi, dan Charlie beserta Mbak Puput dan semua krunya, tidak lepas daripada sponsorship, di mana sponsorshipnya yaitu tidak ada lain kecuali Indosat. Untuk itu semoga Indosat yang telah memprakarsai atas kerawuhannya bapak-bapak dan mbak-mbak yang dari Jakarta ini, Indosat ini bisa tambah besar, tambah jaya, berkibar di seantero Indonesia, bahkan bisa mendunia. Dengan terbukti bahwa Indosat ini adalah pulsanya ringan, murah, fleksibel, gampang dimanfaatkan. Untuk itu selamat dan terima kasih kepada Indosat. Mudah-mudahan tambah barokah.
Loh kalau anak 5.000 orang tuanya megang Indosat semua, ini sudah 5.000. Jadi kalau mendatangkan nanti setelahnya Bang Guntur, Ustadz Guntur dan Bang Opi, insya Allah nanti para artis-artis yang lain ini akan dibawa ke pondok pesantren. Tadi Ustadz Guntur sudah menyampaikan, insya Allah Pak Ustadz, nanti teman-teman saya, geng-geng trail yang besar-besar itu kan saya bawa ke sini. Beliau ini kesukaannya sepeda motor Mogi, mobil besar, yang cc-nya berapa? 1000 cc ya, 1500 cc. Harganya satu mobil itu 2,5 miliar Pak. Luar biasa. Kesini semua itu di samping beliau sudah melanglang buana di seantero Indonesia, khususnya umumnya di beberapa negara, ingin juga ifadah istifadah, mencari tambahan barokah, silaturahim kepada para santri, kepada masyarakat, kepada pondok pesantren, agar nawa itu beliau itu juga menjadi barokah. Karena Pak Ustadz Guntur ini sekarang juga membuka pondok pesantren kerjasama dengan Kiai Nur Muhammad. As-Siddiqiyah berapa Pak? 7. As-Siddiqiyah setuju, istilahnya gandeng dengan Kiai Nur Muhammad yang ada di Cijeruk. Cijeruk itu barat sungai ke barat, terus sampai ke Jember, barat bablas ke barat, sampai ke Cirebon sana, ke Bogor. Ini pondoknya beliau, antik, SMP-nya ada tahfidzul Quran dan lain sebagainya. Para bapak sekalian yang saya hormati, sambutan kami kira cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, mudah-mudahan pondok pesantren yang dulunya dirintis oleh para pendahulu kita sekalian, khususnya almarhum al-maghfurlah Ayahanda Kiai Haji Mukhtar Syafaat, ini bisa mendapatkan pondok pesantren yang barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Sebagaimana syair, laqad gharasu hatta akalna wa innana lanakhrisu hatta yakulanna subadana. Orang dahulu sudah menanam kelapa, orang dahulu sudah menanam jasa, orang dahulu sudah menanam perjuangan dan doa. Orang sekarang tinggal menikmati kenikmatannya doa dan perjuangannya orang dulu. Lah, orang sekarang menanam apa untuk generasi yang akan datang? Nah, maka dari itu kebersamaan kita sekalian, Pak Camat, Pak Lurah, yang selalu kita riwui, sering kita riwui dengan Pak Camat dan Pak Lurah, utamanya ngriwui minta tanda tangan. Ya. Dongo dukungan, karena pondok pesantren lembaga tanpa ada perlindungan dari pemerintah, ini sangat nihil sekali, atau tidak ada kewibawaan dan kurang kuat. Untuk itu, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu keberadaannya pondok pesantren mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami kira cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.